terlebih dahulu mengenai pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan adalah tindakan pendekatan seperti rayuan, perilaku seksual yang tidak diinginkan lainnya, dan kekerasan seksual adalah tindakan secara fisik yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang lain atau pihak lain. Sebelum memulai diskusi panel hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Khalifatul Jana sebagai Najwa Shihab selaku presenter yang seringkali membintangi beberapa acara termasuk acaranya sendiri Mantan Najwa, dan saya di sini sebagai tuan rumah akan memimpin mulainya diskusi panel kami hari ini. Dan tak lupa juga saya akan memperkenalkan beberapa panelis yang telah hadir pada hari ini. Di sebelah kanan saya telah hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih Ibu telah hadir, dan di sebelahnya juga ada dokter spesialis forensik medik di Rumah Sakit Universitas Indonesia, yaitu Dr. Made Ayumira Riyaningsi, SPFM. Terima kasih telah hadir. Dan di sebelah kiri saya terdapat juga Ibu Femi Eka Kartika Putri sebagai selaku Deputi ke Kemenko PMK, yaitu Bidang Koordinator Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan di sebelahnya ada Dewi Sandra dan Inji Soria sebagai korban yang pernah mengalami beberapa pelecehan seksual. Dan untuk memulai diskusi panel kami hari ini, saya kembalikan kepada penyampaian kepada Ibu Kepala Humas Biro dan Protokol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan menyampaikan beberapa mengenai pelecehan seksual. Dipersilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mbak Najwa. Perkenalkan, saya Nurul Hujati sebagai Hijriah Tafriani, Kepala Biro Humas dan Protokol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual sudah tidak asing lagi kita dengar. Kekerasan seksual bisa terjadi oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun. Kekerasan seksual juga bisa terjadi di mana saja. Pelecehan seksual sendiri merupakan tindakan yang memiliki nuansa seksual, baik itu melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Korban kasus dugaan kekerasan seksual yang telah terjadi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta masih dilakukan pendampingan oleh pihak kampus. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Disiplin dan Etik Mahasiswa terhadap terduga pelaku tindakan kekerasan seksual dengan inisial MKA, pelaku terbukti dan mengaku telah melakukan perbuatan asusila itu. Dan informasi yang telah saya dapatkan dari adik-adik korban masih dalam proses pendampingan. Jika nantinya mereka memutuskan untuk dilakukan langkah hukum, pihak kampus akan mendukung dan pelaku dianggap sudah melanggar pasal 24 Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nomor 017 PL UMY X1 2021 tentang disiplin dan etika mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat terhadap pelaku. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Najwa. Ya, terima kasih penyampaiannya dari Kepala Biro Humas dan Protokol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya pemaparan kasus yang pernah dialami oleh beberapa korban, yaitu dipersilakan untuk Dewi Sandra untuk menyampaikan kasus yang pernah dialaminya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Najwa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Maulina sebagai Dewi Sandra. Dulu, sebelum saya menanggalkan diri mengenakan hijab, saya pernah jadi korban pelecehan seksual. Waktu itu, hal yang saya alami ketika sedang turun dari panggung di
kasih atas waktunya Mbak Najwa Shihab. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun, saya sebagai historia. Saya dulu pernah menjadi salah satu korban pelecehan seksual saat saya masih umur 18 tahun. Menurut saya sendiri, masalah tersebut terjadi kala saya merintis karir, diharuskan menjalani casting iklan produk kecantikan. Kita diharuskan memakai celana pendek. Namun apa yang dijanjikan pelaku tersebut, dia hanya ingin melihat bagian tubuh saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Najwa. Terima kasih penyampaiannya dari Mbak Historia. Dan selanjutnya dari selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Femi Eka Kartika Putri, dipersilahkan penyampaiannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Najwa Shihab atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nuryanti sebagai Femi Eka Kartika Putri sebagai Kemenko PMK. Kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan akhir-akhir ini sedang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Belakangan ini masyarakat dibuat geram dengan banyak pemberitaan kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan satuan pendidikan. Anak-anak yang mestinya mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan malah menjadi korban kekerasan seksual. Yang diherankan lagi, yang menjadi pelakunya malah teman sendiri. Ini menyebabkan korban menderita lahir batin secara terampas masa depannya. Saya prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini. Terlebih jika dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak tersebut. Banyaknya jumlah korban juga harus menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman. Dan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal atau seberat-beratnya. Menurut saya, hukuman maksimal yang dapat diberikan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak adalah 15 tahun penjara. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pelaku adalah sebagai pendidik di lingkungan terdekat korban, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana menjadi maksimal 20 tahun penjara. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada Mbak Najwa. Terima kasih penyampaian dari Ibu Femi tadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh dokter spesialis forensik medik di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dipersilakan oleh Dr. Made Ayu Irawidianingsi untuk penyampaiannya. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Sebelumnya perkenalkan, saya Puan Maharana sebagai Made Ayumira, dokter spesialis forensik medik di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Baik, sebelumnya ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menolong korban kekerasan atau pelecehan seksual. Salah satunya mencari fasilitas kesehatan terdekat. Menurut saya, sebaiknya datangi fasilitas kesehatan yang tersedia. Namun jika tidak ada, umumnya setiap fasilitas kesehatan memiliki penanganan terhadap kasus-kasus pelecehan. Dan terdapat tata laksana yang dilakukan oleh setiap dokter forensik kala menangani korban kekerasan seksual, yaitu melakukan anamnesis, alur kejadian, perlakuan yang didapat serta dilakukan pemeriksaan fisik. Dan nantinya setiap dokter akan mengidentifikasi kelainan ataupun luka yang ada, mencatat dan mendokumentasikannya. Untuk para korban atau pelapor tidak perlu khawatir lagi, karena tenaga kesehatan memiliki kode etik dan kewajiban untuk merahasiakan apa yang diceritakan korban, serta dokumentasi yang diambil. Pada kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, seringkali sulit untuk mengidentifikasi sebab karena
melampaui dan tak dapat mengungkapkan apa yang telah mereka alami. Dan saya sarankan juga untuk para korban membaca hukuman kekerasan seksual harus utamakan keadilan. Sekian itu saya yang bisa kasih. Saya kembalikan ke Mbak Najwa. Terima kasih penyampaiannya tadi dari Dokter Ade Ayu Ningsi. Mungkin itu saja penyampaian mengenai pelecehan dan kekerasan seksual dari diskusi panel kami hari ini. Terima kasih kepada panelis-panelis yang telah menyampaikan beberapa mengenai materi ini, mengenai diskusi panel kami hari ini. Mungkin itu saja penyampaiannya.